Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan sehat, tentunya sehat badan, juga sehat pikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dalmi Iskandar Sultani menyapa kembali pada pagi hari ini. Semangat positif, bekerja positif. Di dalam tubuh manusia ada dua potensi yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan pada diri manusia jalan untuk berbuat kejahatan dan jalan untuk menuju ketakwaan. Dalam diri manusia terdapat nafsu. Jadi, jika kita cenderung membawa pikiran kita ke arah yang positif, maka yang kita pikirkan, kita lakukan dan kita kerjakan, dan juga bertindak, itu semuanya yang baik-baik. Namun jika kita membawa pikiran kita cenderung kepada hal-hal yang negatif, keburukan, maka pikiran-pikiran negatif itu akan menguasai diri kita. Kita berpikir negatif, berpikir yang jelek-jelek, berpikir yang tidak-tidak. Yang berakibat perbuatan dan pekerjaan yang kita lakukan semuanya yang jelek-jelek, yang tidak baik. Itu bahayanya. Nah, jadi kembali kepada kita masing-masing. Apakah kita mau membawa diri kita ke arah yang positif atau ke arah yang negatif? Dalam hal ini, jika kita berusaha menarik energi yang positif, maka positiflah diri kita. Jika kita berusaha atau dengan sengaja mengusahakan menarik pikiran yang negatif, maka negatiflah diri kita. Membedakan orang yang cenderung berpikir negatif, yang kurang baik, kurang positif, dengan orang yang positif itu sangat mudah. Contoh yang bisa saya sampaikan di sini adalah ketika ada korban kecelakaan di jalan ketika kita melintas di jalan itu. Seringkali kita lihat begitu terjadi kecelakaan di jalan itu, ramai orang berhenti untuk sengaja melihat. Padahal dia sendiri pun gak bisa melihat korbannya itu karena orang sudah ramai. Lalu kemudian orang-orang itu bertanya kepada orang yang ada di sekitar kejadian itu, ada apa kecelakaan? Kayak mana kejadiannya? Oh, aku nggak tahu. Jalan lagi kita pelan. Apa tadi tuh kecelakaan? Kayak mana kejadian? Nggak tahu. Aku nggak tahu itu. Tahu-tahu udah kayak gitu. Coba bayangin sahabat semua. Orang-orang itu bertanya kepada orang-orang yang tidak tahu di tempat kejadian itu, yang orang yang ditanya itu sendiri pun tidak melihat langsung kejadian itu. Akibat dari perilaku kita kebanyakan itu membuat kerumunan, berkumpulnya banyak orang, sehingga terjadi apa? Kemacetan, susah melintas. Nah, itu mungkin contoh orang yang membawa pikirannya ke arah negatif. Salah rupanya bertanya? Tidak. Salah rupanya ingin tahu? Tidak. Yang salah itu kita berhenti sehingga badan jalan itu mengecil dan orang lain susah lewat dan terjadi kemacetan.
Namun jika kita bertanya, hanya sekedar bertanya, ada apa itu kecelakaan, kayak mana kondisinya, nggak tahu, ya udah kita lewat saja. Nah, itu kita yang berpikir positif. Itu orang-orang yang cenderung berpikir negatif pada saat itu. Ingin tahu segala sesuatu yang mungkin yang diingininya itu tak juga penting bagi dirinya. Dan mengakibatkan orang lain terganggu dalam menggunakan jalan. Selain itu, orang-orang yang cenderung berpikir negatif tadi lebih tertarik dengan hal-hal atau suatu kejadian, kecelakaan, kebakaran, dan lain sebagainya. Walaupun sudah ada petugas yang menangani dan sudah ada masyarakat yang membantu, tapi tetap kita hubungi kejadian itu. Itu. Namun di sisi lainnya adalah begitu ada masjid yang cantik, sangat sedikit kita lihat orang yang sedang melintas di jalan itu berhenti di depan masjid itu. Masya Allah, cantiknya masjid ini, indah sekali masjid ini. Ya Allah. Atau mungkin tidak kita nampak orang yang berhenti melihat keindahan bangunan masjid itu. Kemudian ketika ada bunga yang cantik di tepi jalan atau di taman, sangat sedikit orang yang mengunjungi bunga yang cantik-cantik itu dan memuji kecantikan dan keindahan. Jadi orang-orang yang cenderung berpikir positif itu lebih kepada yang cantik-cantik, kepada yang indah-indah. Orang-orang yang cenderung berpikir negatif itu lebih kepada satu kejadian yang tadi. Atau mungkin kita juga seperti itu. Itu. Kemudian membangun pikiran positif dengan cara mendoakan apa yang dilihat oleh mata kita. Contoh, ketika kita berjalan pergi kerja pagi, kita lihat pedagang sedang mengayuh sepedanya, lalu kita doa, ya Allah, lariskan dagangannya. Lalu kita lihat ibu-ibu yang sedang mengut sampah, kartun, plastik, dan aqua di tong-tong sampah. Ya Allah, sehatkan ibu itu, mudahkan rezekinya. Lalu kita lihat orang yang sedang menyapu di jalan, kita doakan, ya Allah, sehatkan ibu ini, dengan ibu ini sehat, jalan akan bersih. Lalu kita lihat pekerja listrik PLN memanjat tiang listrik, kita doakan, ya Allah, beri keselamatan pada bapak itu yang sedang bekerja. Lalu kita lihat pekerja bangunan berada di lantai sekian dari bawah, sangat kecil. Lalu kita, ya Allah, luar biasa pekerjaannya, beri keselamatan kepada bapak itu. Jadi semua yang dilihat oleh mata, lantas kemudian kita doakan, itu hal-hal yang positif dan berusaha menarik energi positif bagi diri kita. Mungkin kita tidak bisa membantunya dari segi materi dengan berinfak dan bersedekah, tapi kita bisa mendoakannya. Kita tidak pernah tahu larisnya pedagang yang di jalan kita temui itu karena doa kita tadi, ya Allah, lariskan dagangan. Tapi orang-orang yang cenderung berpikir negatif itu tidak seperti itu. Melihat pedagang itu ya biarin aja. Melihat pekerja PLN listrik di atas tiang listrik sana yang berbahaya, yang jika koslet langsung jatuh ke bawah, ya udah biarin aja. Lalu ada orang bekerja bangunan di lantai sekian dan terlihat kecil, ya udah biarin aja. Nah, begitu jatuh pekerja listrik dari tiangnya tadi ke bawah, dipoto-foto, bukan didoakan, lalu membuat komentar-komentar lain. Itulah maunya lebih hati-hati, lebih waspada, itu dan lain sebagainya.
Itu yang perlu kita lakukan sebenarnya. Kita tidak mampu bersedekah dan berinfak, tapi kita bisa mendoakan orang lain. Dan tentunya kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, berpikir positif, berusaha menarik energi positif, sehingga apa yang kita lakukan, kita kerjakan, itu semua baik. Dan kita terpelihara dari tindakan-tindakan atau perilaku atau perbuatan yang memang tidak kita butuhkan, sama sekali tidak penting bagi kita, juga tidak mengganggu ketenangan dan kenyamanan orang lain. Sahabat semua, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.